sorry nih ini agak sedikit eksplisit, ada yang dilukai gitu kan. Nah itu kan masa iya sih seperti itu gitu kan. Sebutannya kan kalau di media sosial tuh violent dance. Nah, buat abang sendiri gimana sih dari kacamatanya? Wajar nggak sih hal tersebut terjadi atau mungkin ternyata ini bertolak belakang? Misalkan kita bandingin ya dari era dulu sampai sekarang gitu. Justru lebih friendly yang mana nih gitu? Lebih apa ya? Lebih aman yang mana sih gitu loh? Sebenarnya kalau kita ngomongin violent dance kan setiap kepala kan beda-beda nih. Ya. Cara mengartiinnya violence dance itu ya. Kalau dulu gue waktu ngeband hardcore mah aman-aman aja sih, kayak body contact, mosh pit, atau surfing, crowd surfing. Kalau sekarang kan eranya two step. Jadi mereka body charge-nya agak kerasa gitu. Iya. Jadi SDM-nya aja sih menurut gue mah. Iya. Mungkin di era satu persatu agar bisa lebih intimate lagi ya hari ini yang mendengarkan malam hari ini. Silakan, siapa dulu yang mau memperkenalkan diri? Ya, saya dari vokal kan. Vokalis. Oh gitu ya. Oke. Selamat malam, salam kenal. Gua Ibong Storing dari Portin Strike, vokalis. Sebagai vokal. Oke. Lanjut. Boleh digeser? Halo. Mic-nya? Gua didekatkan aja nggak apa-apa. Halo. Gue Asep Lapakangke sebagai basis. Oke. Kalau gua ada Randy sebagai dari gitaris. Satu lagi? Gua sendiri outline pegang drum. Jadi memang nih Portin Strike ini gitarnya satu ya? Satu. Atau mungkin ternyata ada yang nggak datang nih salah satunya? Satu aja takut berantem. Takut terselek-selekan ya? Enggak lah ya. Tapi ini menarik banget karena kan ini terlihat kayaknya memang abang-abang semua ini yang memang udah lama kali ya ngeband atau mungkin ternyata akademi juga yang udah tahu wajah-wajah lama dengan project baru atau mungkin ternyata ini adalah project baru yang benar-benar nih bergabung baru di tahun ini gitu kan atau mungkin di tahun ya sebelum-sebelumnya gitu. Tapi boleh dong diperkenalkan lagi atau mungkin dijelaskan ya, diceritakan perjalanannya seperti apa sih 14 Street ini? Ya, siapa? Siapa yang mau menjelaskan? Dari ini. Ya boleh. Portin Strike ini kebentuk tahun 2025. Oke. Baru tahun kemarin ya? Baru. Oke. Februari itu. Kita ini nggak jauh-jauh lah. Kita masih satu tongkrongan yang masing-masing pun udah punya band. Ada yang belum, ada yang udah. Nah, gue sendiri iseng-iseng nge-jamming sama Randy. Dari Randy kita manggil Asep, bass, dan udah jadi. Kita kurang vokalis. Nah, gue ngobrol sama Randy sama Asep, kita usulin Ibong. Sebenarnya sebelum Ibong juga ada vokalis yang lain sebenarnya. Oh iya. Cewek tadi pengen cewek. Oh tadi memang udah ada atau mungkin ternyata masih direncanakan? Masih direncanakan. Oh tadi pengennya perempuan. Iya. Cuman berhubung si beliau kagak bisa ya udah kita manggil yang ada ya teman-teman yang dekat. Jadi memang sebelumnya 14 Street ini kan bisa dikatakan nih bentar lagi setahun ya, karena di Februari tadi ya. Iya kan, bentar lagi anniversary gitu kan. Nah, tapi ini menarik banget katanya beberapa teman-teman udah punya band duluan gitu kan. Apa mungkin ternyata abang-abang sekalian ini memang di satu scene yang sama, atau mungkin di satu komunitas yang sama gitu. Pada akhirnya kayak udah melihat potensi teman-teman yang lain, udah punya band nih, gampang lah tinggal gue tarik-tarikin aja gitu untuk bisa bergabung. Atau mungkin ada cerita lainnya gitu. Kebetulan kita nih satu tongkrongan. Oke. Dan 4 orang dari kita nih udah ada band sebelumnya. Iya, oke. Ya karena kita masih satu tongkrongan, jamming, ya akhirnya punya ide untuk bikin band hardcore gitu. Hardcore ya. Tapi teman-teman yang lain sebenarnya bandnya apa dulu? Yang sekarang mungkin sampai saat ini juga masih ini ya, masih jalan ya. Boleh silakan yang Bang Otna, tadi Bang Otna itu ya. Bang Randy silakan boleh. Randy silakan. Kalau dulu sih saya pernah ngeband itu bergenre death metal. Banyak deh, Banyak. Sampai saat ini. Salah satunya ya paling kemarin tuh Gothic. Oke. Yang kedua ya paling grindcore. Nah yang pertama itu ya itu death metal. Tapi sampai saat ini tetap masih jalan gitu bandnya ya? Udah enggak. Oh enggak ya? Enggak. Dan makanya dari situ ya saya ngebentuk udahlah sama si sama drummer ini ngebentuk ya udah kita bikin band lah.
bikin band yang baru dengan genre yang baru. Genre hardcore. Pengen jajal dengan suasana yang baru. Jadi memang mencoba genre yang baru juga ya, karena kan kemarin kan death metal dan juga gothic ya. Tapi kalau untuk abang gitarnya sendiri gimana bang? Atau mungkin ternyata punya band sebelumnya seperti tadi main death metal gitu? Kalau gue mah, silakan. Kalau sebenarnya kalau gue sendiri itu nggak ada band. Nggak ada band, cuman ngelapak-ngelapak gitu aja. Oh ngelapak merchandise? Iya benar. Seru itu asli. Sama itu yang Ota juga sebenarnya dia punya distro. Cuman karena COVID ya dia udah enggak gitu. Cuma sekarang jadi CEO dia. Oh jadi gitu. Tapi ini sang vokalis berarti memang sebelumnya belum Bang ini ya, belum Bang Ibong ya? Enggak, emang band Fortisek itu emang udah terbentuk tiga orang nih. 3 orang, Mereka itu udah membuat materinya, cuma nggak ada vokalnya. Lambat laun kan karena kita sering nongkrong di Studio 14 gitu kan. Ya dari Bang Ota ini rekrut gua sendiri gitu. Kalau vokalis cowok cewek itu kemarin cuman baru ide doang. Ide aja ya, akhirnya nggak jadi ya. Dan pada akhirnya itu gimana sih diajak awalnya gitu? Karena mungkin kan memang satu scene atau enggak satu tongkrongan, tapi kan pasti ada rasa kayak lu mau nggak nih gitu kan? Karena memang mau fokusnya kayak yang lain, tapi nggak mau band-bandan. Iya dia vokalis death metal dia. Oh iya. Oh jadi ini ya Bang Ibung justru yang punya band juga ya sebelumnya ya? Iya betul. Emang karena gue sendiri sih basicnya awalnya dari brutal death metal. Gitu. Karena eksperimen aja dari Bang Ota ini yang ngajakin karena kita nongkrong. Ayo Bang, coba latihan nih materi dari band gua yang baru gitu kan. Siapa tahu lo cocok gitu kan. Sikat gitu ya. Gua coba bahasanya apa namanya? Explore aja gitu kan. Akhirnya setelah pertama itu latihan, improv gitu ya, improv. Ini lagunya kayak begini, akhirnya minggu depan paksain jadwal manggung. Gokil nggak? Itu udah latihan ya tapi ya? Latihan itu 2 kali. Aja sih, tetap aja gempor ya. Nah itu gimana pada akhirnya? Berarti memang sebelum Bang Ibong masuk ini materinya udah ada gitu ya? Udah ada. Lirik sudah lupa udah ada tuh. Tinggal dieksekusi aja lah ya. Dan akhirnya gimana tuh tadi? Minggu berikutnya kan manggung tuh. Gimana sih pada akhirnya tuh perjalanan atau mungkin apa ya? Gerasak gerusuknya tuh kerasa nggak sih? Jadi di saat 2 kali latihan ya, 2 kali latihan. Gua berusaha mengulik lah gitu. Dalam 1 minggu itu ada 3 materi gitu yang mesti diisi gitu kan. Akhirnya di hari Jumat itu terakhir pertemuan gimana udah aman sikat gitu kan. Akhirnya Don berhasil gitu. Panggung pertama Fortisek. Itu pertama ya? Setelah teman-teman tahu ketika gua punya band hardcore ataupun ngisi di band yang berbeda. Yang ini ya? Yang ini gitu kan. Kita awal gua kan emang basicnya dari Brutal Death gitu ya. Teman-teman itu tertarik. Oh iya. Dari Februari itu nyambung sampai Desember 2025 manggung terus tiap bulan. Jadi ini mungkin pembuka juga kali ya. Oke. Dan pada akhirnya itu berjalan dengan mudah, nggak ada tekanan nggak sih? Dalam artian mungkin dari Bang Ibong sendiri yang base-nya tadi brutal death metal ya, terus menyanyikan hardcore, mungkin seperti artikulasi dan juga apalagi ya dinamika dari vokalnya itu perbedaannya ada nggak sih? Atau mungkin ternyata ya udah makanan sehari-hari gue, tinggal sikat aja. Iya, jadi kalau untuk gue pribadi, ya gue nggak maksain situasi karakter band. Gue cuma punya nih kemampuan gue, karakter gue vokalnya begini. Lo nerima nggak gitu? Ya gue berjalan aja, lama-lama berjalan, mereka orang ini jadi karakter buat band Fortune Strike gitu. Jadi memang kalau misalkan ngomong itu pada akhirnya di Februari udah ada materi, terus manggung panjang terus ya. Di 2025 itu sampai Desember itu terus ya. Jadi pertemuan di Februari itu membuka jalan gitu. Membuka jalan ya. Gokil banget. Pertemuan di Maret kita berusaha recording, revisi lagu, recording. Ya berjalan lagi terus. Jadi mungkin sambil ini aja kali ya, sambil ngulik-ngulik lagi kali ya, mungkin memperbaiki yang sedikit kurang, ada rasa-rasa sepertinya ya. Dan berarti kalau misalkan officially atau mungkin secara resminya di 2025
Februari. Iya, betul ya. Oke, makanya tadi kan saya sudah bilang mungkin juga nih teman-teman yang di luar tuh tahu ya kayak wah ini mah abang-abang udah lama nih kali ini band lain gitu kan. Ternyata kan benar gitu. Mukanya nggak asing. Makanya nggak asik kan sih kayak gitu tadi bilang. Pemain baru muka lama. Itu ya kan, benar-benar band baru muka lama gitu kan. Dan Akademi masih bersama Arit Koben dan juga 14 Stretch ya. Mau tanya-tanya boleh banget WhatsApp ke 0855 800 1042 atau bisa lewat di Instagram atau live TikTok ya di @radio_FM. MS FM Akademi masih bersama Arif Koben tentunya di program Rock Night sampai jam 12 malam dan juga masih bersama tamu kita malam hari ini ada 14 Street. Halo. Halo. Aman Bang ya? Semangat ya? Aman. Karena presnya nyampe jadi nggak usah mikirin pulang dulu. Kan kadang biasanya kan ada di jauh-jauh nih. Kadang suka saya tanya nih gimana pulangnya aman kan ya? Aman Bang. Ini kan ya udah nggak usah ditanya. Nggak usah deket ini. Apalagi ini ada ininya ya. Ada kuncinya Bang Bento. Pawang hujan juga nih. Oke. Oke, tadi kita sudah dengarkan lagunya Bangkit dan Lawan ya. Nah, apakah mungkin memang kita boleh dong ceritakan dulu kali ya beberapa lagu atau mungkin tadi yang sudah kita dengarkan itu gimana sih cerita lagunya dan apa sih tema yang diangkat dari 14 Street ini? Kan pastinya kan banyak teman-teman sendiri nih punya kepala atau mungkin punya referensi yang berbeda ya. Siapa tahu tadinya yang main death metal justru materi atau temanya tuh dimasukin ke hardcore gitu kan. Atau mungkin ternyata bertolak belakang dalam artian tuh kayak wah ini kita harus memetakan beda-beda nih dan itu gimana sih untuk apa ya prosesnya gitu kan terkait hal tersebut gitu. Siapa yang mau? Oke. Tadi pertanyaan tentang lagu Bangkit dan Lawan ya. Sebenarnya lagu Bangkit dan Lawan itu menyampaikan aspirasi aja sih, bentuk dalam perlawanan gitu ya terhadap hal yang kita tidak suka, gitu terhadap lingkungan ataupun pemerintah perjalanan hidup gitu. Oke. Jadi kita aspirasikan menyampaikan dengan lagu itu. Jadi contohnya kita dengan kesulitan dari bahasanya orang-orang yang di atas gitu, mempersulit orang-orang yang di bawah. Jadi kita harus bangkit. Membangkitkan, aspirasikan dengan suara itu dari lagu sendiri itu. Oke, jadi memang ini menjadi kritik sosial kali mungkin ya, kritik sosial secara simpelnya seperti itu kali ya. Nah, tapi kalau misalkan kayak bertanggung jawab seperti penulisan lirik, penggarapan materi, aransemen tuh bagaimana sih lempar-lemparannya buat teman-teman? Atau mungkin ternyata karena memang satu tongkrongan justru halangannya lebih kacau nih gitu kan. Bisa jadi kan kayak gitu ya. Bisa. Karena udah sering ketemu ntar-ntaran aja deh gitu kan. Jadi nggak ada pemicu yang pada akhirnya kayak gue mesti nge-push dulu nih. Nah, ini untuk 14 Street ini sendiri gimana? Dalam artian kayak penggarapan materi berupa lirik dan juga mungkin penggarapan aransemen dan lain sebagainya gitu. Kalau buat ini mungkin siapa? Kalau buat pembuatan lagu paling gua sama Randy. Oke. Instrumen lah bahasanya. Instrumennya ya. Dicari chord gitar. Nah, gua cari drumnya udah rapi, tinggal ngisi bass sama vokal. Oke. Nah, tugas buat pencarian lirik kalau gua sendiri nggak dapet itu, gua serahin langsung ke Ibong. Oke. Jadi biar Ibong yang cari, biar dia yang pusing. Tapi dalam artian kalau misalnya dari tema juga Bang Otnay sendiri yang akhirnya menentukan atau mungkin ternyata ya udahlah PR gue udah bikin gap gitu ya berupa drum, gitar dan lain sebagainya, tinggal sisanya Bang Ibong sendiri nih yang menentukan tema apapun itulah ya dalam artian dari liriknya juga gitu. Kalau dari lirik, tema dan judul ada beberapa yang dari gue sendiri dan ada beberapa lagu juga Ibong semua yang nyari. Oke. Jadi memang masih lempar-lemparan aja ya. Kita nyari kebebasan lah. Oke. Kebebasan berpersonil untuk eksplorasi ya. Eksplorasi buat teman-teman yang lain mungkin gimana nih Bang? Mungkin dari gitaris dan juga basis ya? Iya, basis. Ini gimana nih? Dalam artian apakah mungkin ada kesulitan? Mungkin tadi kayak gue baru ngeband nih, baru bergabung, mengikuti ritme-ritme teman-teman yang memang udah berkecimpung di band-bandan gitu. Itu sempat ada nggak sih kayak crash sedikit gitu? Dalam artian ternyata begini ya band-bandan ya gitu. Enggak, gua sama Otnay sama Randy semua udah berteman lama banget. Ya, oke. Iya, jadi kalau Main-mainan juga pas. Cek-cekan lu udah parah ya. Udah bosan cek-cekan. Udah bosan ya. Iya, jadi ketika gua ditawarin lu ngisi bass ya. Pas gua tanya, bawain genre apa?
gue kalau nggak hardcore nggak mau ya kata gue bilang gitu. Nah kebetulan dia, gue main hardcore, ya udah gue ikut. Gitu. Nggak ada kesulitan ya. Nggak ada. Terus kalau pengisi basma, gue tinggal copy paste aja. Enak kayak cuma saat ini aja ya. Kalau Bang Arif sendiri gimana Bang? Tadi kan main gothic, terus juga tadi death metal juga ya. Iya. Main hardcore gimana sih? Mungkin dari aransemen itu lumayan sulit, nggak tahu dalam artian kayak ya lebih mudah aja daripada main gothic yang mesti ya main harmoni gitu loh. Sebenarnya sih main hardcore sih apa ya? Agak-agak Gampang gitu. gampang-gampang susah. Oke. Gampang-gampang susah ya benar. Dibanding death metal gitu. Death metal kan aduh itu riff-riffnya Ya. susah banget itu. Ya. Ya makanya dari situ gua ngedenger lagu-lagu hardcore kayak old school gitu yang band-band Madball atau Strike atau Hatebreed atau dan lain-lain gitu. Gua udah ngedengerin itu gua ternyata asik juga. Pasti gua kulik, wah gampang nih kayaknya nih. Makanya dari situ gua jajal udah bikin satu lagu udah jajal berdua nih sebelum ngeband nih. Jajal sama drummer iseng-iseng nih gua dapet ini chord kayak gini jajal coba. Jadi sampai satu lagu kumpulin akhirnya terbentuk. Di situ kata gua hardcore ternyata enak juga riff-riffnya. Udah sampai sekarang. Jadi justru malah jadi ini bukan dalam artian bukan kesulitan atau tantangan yang kayak wah ini bakal PR banget sih gua nih main gitar-gitar seperti ini, justru malah kayak karena tadi udah dapat referensi itu justru bisa lebih apa ya mantik gitu lebih mudah kali ya, lebih mudah gitu ya. Iya. Oke. Tapi kalau misalkan 14 Street ini namanya apa sih atau mungkin ternyata terinspirasi dari siapa dan pemantiknya gimana gitu? Silakan. 14 itu Gak ada arti khusus sih. Gak ada arti khusus itu nama studio gua sendiri. Oke. Kebetulan gua punya studio musik. Ya. Itu dari tahun 2000. Oke, berapa Bang sejamnya? Murah ya. Jadi fontnya dari nama studio 14. Nah, Strike ini kebetulan di depan studio tuh ada jalan lurus. Oke. Daripada mikir jauh-jauh bikin nama band, ya pakai itu aja. Bener-bener yang ada di sekitar aja ya. 14 lurus. Oke. Strike. Saya kira tuh kayak gue pengennya nih ya udah di usia 14 aja nih ya. Walaupun muka udah nolak tua. Oh ternyata memang nih biasanya dari studio terus juga stage jalan ya. Wih gila keren banget ternyata inspirasinya di depan mata ya. Apalagi di depan tongkrongan sendiri gitu. Ya, kalau sendiri ya pada setuju Langsung tuh. Tapi sempat ada yang kayak kagak usah kayak gini lo namanya gitu. Kurang hardcore gitu ada nggak sih? Ada. Oh ada siapa tuh? Iya ada. Siapa tuh yang ngomong gitu? Ada pengen enggak sebelum Potin Stack tuh nama bandnya itu Antabur. Ancuran tes burung. Oh. Tapi malah jadi band-band komedi jadi ya. Tadi main itu. Ini ada yang nanya, boleh kita ini ya? Siap. Malam Bang, mau tanya nih, apa yang menginspirasi band 14 Street untuk menulis lirik lagu ini kalau lihat dari WhatsApp-nya ya? Namanya Dinda. Aduh. Kak Dinda, terima kasih banyak sudah bertanya ya. Terima kasih. Apa nih yang menginspirasi 14 Street nih? Silakan. Jawab, Bang. Kalau untuk terinspirasinya liriknya dari nggak ada inspirasi dari band ya, maksudnya inspirasi dari lingkungan aja. Ya. Apa yang kita rasakan itu jadi materi gitu. Itu ada di lagu Sosial Berisik loh. Oke. Itu kesannya gitu. Jadi memang Ya keluh kesahnya kita bikin materi gitu. Jadi apa yang kita tidak suka sama lingkungan ataupun terhadap circle curhatnya lagu curhat lagu ya. Jadi memang mudah ya untuk membuat lirik lagu atau mungkin terinspirasi memang dari mata atau mungkin dari sekitaran dulu gitu ya. Bahkan seperti tadi nama bandnya juga dari sekitar juga gitu kan. Walaupun sekarang eranya gampang ya, ChatGPT atau kayak gitu-gitu sih memang itu menjadi tantangan juga sih. Oke, terima kasih Kak Dinda sudah bertanya dan pastinya ini tuh akarimnya mau tanya juga boleh di 0855 800 1042. Tapi ini yang menarik ini kalau misalkan kayak 14 Street ini kan tadi kan ada yang main metal dan lain sebagainya gitu kan. Sempat ada nggak sih rasa-rasa kayak mentok ya karena main beda genre gitu. Sampai pada akhirnya ada rasa kayak nggak mood nih untuk lanjutin band ini. Justru apa mungkin itu menjadi tantangan kayak ayolah, gue nih mau gebu-gebu banget nih untuk ngegarap band ini gitu. Silakan, siapa yang mau jawab mungkin? Oh iya silakan. Jadi menurut gue sih sebenarnya simple ya. Karena justru musik hardcore itu
nggak mesti cari cara kesulitan gitu, justru malah simpel gampang gitu. Apa yang kita rasakan, apa yang kita keluh kesahkan bisa aspirasinya dari bikin lagu itu gitu. Jadi kalau misalkan death metal itu kan emang karena apa ya, genrenya itu lebih keras gitu. Kita menceritakan tentang kematian ataupun tentang kegelapan gitu. Kalau hardcore kan itu bisa menceritakan tentang sosial kita, bisa menceritakan tentang kehidupan kita sehari-hari gitu. Nyetain temen ada nggak nyetain? Ada. Siapa tuh? Makanya jangan rese-rese teman ya. Enggak, satu lagi karena gua kan dulu jualan merchandise metal ya. Jadi tahulah dari jenis musik-musik. Kenapa kalau gua milih hardcore itu bikin semangat di pagi hari menurut gua ya. Menurut gua sambil ngopi kali. Iya. Ketika lagi jenuh atau bisa dengerin lagunya kopi sambil Stripe boleh atau Blister Record. Semangat aja. Jadi mantik banget pagi hari itu ya. Wah, canggih banget ya Akademia ya. Yang mau tanya-tanya boleh Akademia sekali lagi di 0855 800 1042 dan juga nanti kita bakal ada bakal ada giveaway, tenang aja untuk ada nanti akan kita bacakan pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune hanya di Lanada. Di Lanada lagi di Rock Night sampai jam 12 malam. 104,2 MX Radio FM, Akademia masih bersama Arif Koben mengudara sampai jam 12 malam di Rocknet. Aduh, saya salah lagi ya nih. Justru ngomongnya di depan tamu nih, malah ada lagu yang ada nih. Tapi kita di Rocknet masih bersama 14 Straight. Halo. Gokil, seru banget Akademia ya. Ini boleh deh kita langsung quiz aja ya? Boleh. Nih, Akademia ini tadi baru banget disebutin inspirasinya. Jadi untuk Anda nih, ini ada berapa merchandise nih? Dua. Ada 2 ya, berupa merch atau t-shirt dari 14 Straight. Wah, nih pertanyaannya mudah banget dan agak sedikit nyeleneh nih. Tapi gampang banget ya kali ini. Silakan ya, langsung aja ketik ya. Inspirasi nama 14 itu tumbuh dari mana? A. Karena umurnya semuanya masih 14 tahun. B. Karena nama studio tongkrongan. C. Karena nomor trayek angkutan. Silakan. Sekali lagi Akademia ya. Inspirasi nama 14 tumbuh dari mana? A. Karena umurnya semuanya masih 14 tahun. B. Karena nama studionya tongkrongan. C. Karena nomor trayek angkutan. Silakan di 0855 800 1042. Woi, gila cepet banget ya. Kalau giveaway cepet ya. Oke, terima kasih sudah saya kunci yang benar nih jawabannya. Oke, siap. Nanti akan kita umumkan pastinya Akademia, tenang aja. Kita lanjut lagi bersama 14 Straight karena masih banyak waktunya untuk Anda mau tanya-tanya boleh di 0855 800 1042 atau Akademia bisa lewat DM Instagram dan juga live TikTok di @radio_ms3fm. Dan Akademia nih kita tanya-tanya lagi. 14 Straight ini berarti di tahun 2025 sampai tahun ini ya? Itu semuanya keseluruhan tuh diskografi udah berapa sih lagu-lagunya? Sekarang 7 apa 6? Untuk lagu sekarang ini yang udah jadi itu 5. Oke. Nah, ada 2 lagu yang masih mentah. Belum digoreng. Masih diproses kali ya? Yang udah resmi direkaman itu 4 lagu. Nah, tambah 1 sekarang yang belum di-tag itu 5. Oke. Kita nunggu sampai 8 lagu ya. Oke. 8 dan 3 lagu itu kita lagi proses. Udah jadi kita masuk buat rekaman lagi. Jadi memang kalau dari awal terbentuk itu kan tadi di Februari ya, akhirnya kan tuh manggung-manggung. Nah setelah tadi kan ada informasi bahwasanya beberapa kali tuh sempat ada direvisi untuk segala rekamannya gitu. Nah itu berarti udah berapa kali tuh untuk melakukan hal tersebut? Apa sih pada akhirnya memantik untuk direvisi gitu? Awal dulu bulan Mei kita sempat demo live ya. Demo live, oke. Karena kita saking banyak yang nanya. Teman-teman ya. Nanya lagu. Nah, kita itu demo live ya, itu langsung ya. Oke. Dapat 4 lagu, hasilnya pun ya lumayan lah ya. Lumayan. Kita kasih ke teman-teman, kita masuk Spotify. Responnya bagus juga. Spotify ada masuk 2 lagu Sep ya. Oke. Langsung tuh dilempar ya ke media platform ya. Saking buru-buru
Ya, kalau buat gue sendiri hasilnya kurang, masih kurang ya, lumayan lah ya. Buat didengar. Oke, jadi memang mungkin itu sebagai apa ya, identitas lu kali ya, buat memperkenalkan ke rekan-rekan yang lain ya. Tapi gimana responnya? Mungkin kayak, woi gila lu main metal jadi main hardcore mungkin ya, beberapa kan dari main metal kan. Betul. Kurang cocok lu. Karena ternyata lu lebih di sini jiwanya nih gitu kan. Malah responnya dari kawan-kawan kita sendiri keren. Oh iya ya, oke. Ada yang bilang, wah ini jenis musiknya kayak band ini nih. Oke. Vokalisnya, wah mirip banget nih. Gitu. Jadi ya bikin kita semangat lah. Oke. Nah sekarang ini kita rekaman ulang. Oke. Jadi yang dulu kita demo live, kita track ulang. Rencana sampai 8 lagu. 8 lagu? Iya, baru dapat kemarin baru 2 lagu. 2 lagu. Hah? 2 lagu ya? Ya sebenarnya di tag ulang itu biar agak rapi aja. Jadi maksudnya biar apa ya? Biar selaras kali ya. Dengan Soundnya biar ya. biar asik. Mantap banget lah. Berarti kalau rekaman di 14 juga? Enggak. Oh enggak. Kita ada di Pondok Gede. Oke. Jadi memang itu 14 buat ini ya, latihan gitu ya. Latihan buat nongkrong ya. Kalau buat rekaman kita ada tempatnya sendiri. Tempatnya sendiri. Oke. Jadi memang untuk playing sekarang mungkin di awal tahun ini kali ya, 2026 nyicil aja. Nyicil. 2 lagu sampai kelar lah. Berarti hitungannya kalau dihitung dari 2025 diskografi 7 lagu lah ya. Iya. 7 lagu. Itu udah beberapa lagu tapi yang udah bisa didengarkan dalam artian di media platform tuh dilempar baru 2 lagu ya? 2 lagu. Sebenarnya 3 social bersih, cuman audionya kurang banget. Iya, audionya saking buru-burunya. Iya, jadi biar orang nanya, ada nggak lu digitalnya? Ada, gue. Jadi itu yang tadi baik lagi ya, sebagai identitas juga memperkenalkan dulu ke rekan-rekan ya, yang udah kenal ataupun yang belum gitu kan. Oke, dan ini kan pasti kan abang-abang sana kan nih bergabung di scene hardcore gitu kan. Nah, tapi pandangannya gimana sih dari kacamata abang-abang sendiri gitu, melihat scene hardcore sekarang gitu? Ataukah mungkin ternyata dalam artian di saat baru main musik hardcore gitu merasa kayak, wah ternyata seperti ini scene hardcore ya, atau ternyata nggak ada hal-hal tersebut gitu yang terjadi dalam artian karena memang udah sering di komunitas ketemu nggak cuma band metal doang, jadi udah tahu apa ya kulturnya gitu. Kalau gua kan sendiri emang ngeband hardcore gua dulu ada. Oke. Iya, jadi ya beda sih emang hardcore dulu sama hardcore sekarang. Beda dari segi musiknya juga beda dulu sama sekarang. Tapi kalau dari lagu sama tetap ya, mungkin dari kritik-kritik sosial juga masih sampai saat ini sampai relevan. Nah ini tadi menarik juga nih ngomongin musik nih. Karena kita tahu kan ini jujur ya, ini menjadi apa ya, menjadi masalah pastinya ya. Di scene hardcore ini kemarin sempat sorry nih ya, ini agak sedikit eksplisit, ada yang dilukai gitu kan. Nah itu kan masa iya sih seperti itu gitu kan. Sebutannya kan kalau di media sosial tuh violent dance. Nah buat abang-abang sendiri gimana sih dari kacamatanya? Wajar nggak sih hal tersebut terjadi, atau mungkin ternyata ini bertolak belakang, misalkan kita banding-bandingin ya, dari era dulu sampai sekarang gitu, justru lebih friendly yang mana nih gitu, lebih apa ya, lebih aman yang mana sih gitu loh. Sebenarnya kalau kita ngomongin violent dance kan setiap kepala kan beda-beda nih cara mengartiinnya violence dance itu ya. Kalau dulu gue waktu ngeband hardcore mah aman-aman aja sih, kayak body contact, mosh pit, atau surfing, crowd surfing. Kalau sekarang kan eranya two step. Jadi mereka body charge-nya agak kerasa gitu. Jadi SDM-nya aja sih menurut gua mah. Iya. Mungkin di era sekarang mudah buat diakses, tapi kayaknya buat dicerna masih kurang kali ya. Kalau bahasanya ya. Kalau kata bahasanya mah FOMO. Oke, setuju ya. Jadi memang pada akhirnya nih mengharamkan violence dance mungkin ya. Iya, kalau gua katanya sendiri ya gitu. Iya. Tapi nggak tahu teman gue yang ketiga ini seperti apa nih. Mungkin kan melihat kejadian-kejadian sampai pada akhirnya diforumin ya nggak sih? Sampai ada juga dulu band dari Jawa Tengah apa Jawa Timur ya, dari Malang ya kan, dari situ kan pada akhirnya kan bilang, wah ini sampai ada klarifikasi kan lucu juga gitu kan. Bengkok klarifikasi. Iya makanya ada sampai bilang resign dari hardcore, kayaknya kan lucu kan. Nah buat teman-teman sendiri seperti apa sih mungkin? Kalau menurut gua mah ada SDM-nya sih. Nggak tahu, tunggu yang lain. Yang lain boleh mungkin. Ya emang kultur hardcore tuh emang begitu, keras gitu. Jadi kita ya nerima aja sih. Menurut gue ya harus nerima aja sih. Emang karena bahasanya oknum gitu. Jadi kita mungkin sebaik mungkin untuk event-event hardcore, security ataupun keamanan,
kontrol di area lapangan itu harus ada gitu, biar nggak ada kerusuhan seperti kejadian kayak yang kemarin yang udah ya. Crowd controlnya mungkin ya Bung. Iya. Pengendali masanya mungkin agak aware gitu. Iya. Kadang mungkin IO juga ngadain acara doang nih. Iya. Itu yang harus Ya namanya juga. Iya, maksudnya bukan dari keamanan dari apa ya? Ya mungkin dari ini juga kali ya, kayak kapasitas venue kan nggak bisa di sembarangan asal masuk aja gitu kan. Dalam artian tuh kayak ada limitnya lah berapa orang gitu. Jadi ketika ada bibit-bibit kerusuhan lah istilahnya. Jadi crowd control itu harus ngeh gitu. Betul banget ya. Ya perayaan kerusuhan itu ya crowd control itu. Iya, betul. Kalau buat event-event. Iya. Ya harus lebih waspada. Waspada ya. Antisipasi kali ya. Iya sih. Kalau ada crash dikit dia harus langsung ya. sigap biar tidak terjadi yang udah ya, apalagi sampai sorry sih itu sampai melukai ya. Gua bisa ya ikutin juga sih ya informasinya. Kok bisa ya tuh nonton band tuh bawa senjata tajam tuh bingung aja saya. Dulu saya nonton band tuh bawa udah air minum aja buat itu kan, bawa botol yang paling penting botol juga kan bisa tuh. Ini senjata tajam nih udah parah banget ya. Tapi ini kira-kira kalau misalnya dari teman-teman sekalian nih, dari abang-abang sekalian, satu elemen yang penting yang dihadirkan ya dari 14th Street nih, yang mungkin menjadi pembeda dari band hardcore lain itu kira-kira apa sih? Dalam artian kayak kita bikin yang beda nih, mungkin dari segi artwork lah, atau mungkin dari segi movement, pergerakan dan lain sebagainya. Ada nggak sih yang dihadirkan atau disajikan ke teman-teman gitu loh? Buat yang pendengar kayak akhirnya pada ini beda nih hardcore ini seperti ini gitu loh. Ada nggak tuh kira-kira? Ada sih. Terutama dari gitar sama vokal paling. Gitar sama vokal itu seperti apa kira-kira? Jadi kita lebih hardcore-nya itu nggak pure hardcore, tapi ada sedikit metalnya. Metal. Jadi ada karakter tersendiri gitu. Tapi tetap beliau punya influence-nya masing-masing. Tapi menurut gue di 14th Street itu hardcore yang main di skin death metal. Karena memang temennya di death metal juga kali ya. Dibusuin enggak lah ya, jangan lah ya. Saya kalau misalnya dibusuin gangguan itu aja ya. Jadi salah skena. Mungkin ternyata memang dari tongkrongan yang sama kali ya. Mungkin karena tongkrongannya sama jadi banyak genre gitu di tongkrongan itu. Dan memang ini menarik banget ya, karena kan tadi dari death metal terus main di 14th Street, beberapa yang ditonjolkan juga berbeda, mungkin tadi seperti riff gitarnya, vokalnya, ada hardcore metal kali ya, hardcore / metal gitu kali kan. Karena mungkin masih ke bawah. Nah, kira-kira kalau misalkan dalam artian itu kayak mencampuri referensi masing-masing per kepala itu gimana sih Bang? Dalam artian mungkin kan ada yang suka hardcore-nya yang lebih old school atau lebih modern gitu kan. Sempat ada yang nge-crash nggak sih dalam artian wah ini kayak gua jangan yang kayak gini banget nih, ini terlalu modern nih dari segi sound, dari segi mungkin ya arrangement dan lain sebagainya. Itu gimana sih nyatuinnya gitu? Apakah mungkin ada kesulitan dan tantangan yang pada akhirnya justru nih abang-abang sekalian kayak malah ada rasa bertolak belakang dan selek-selekan gitu sempet gitu. Sebenarnya gini loh. Silakan. Emang di situ juga ada beberapa yang nanyain ataupun ada yang kritik dan masukan gitu ya. Terutama teman-teman sendiri lah. Nih kenapa sih gitu tuh vokal hardcore-nya malah ke metal gitu tuh, gitu kan. Jadi berusaha teman-teman dari 14th Street ini, terutama kan influence gue sendiri itu kalau misalkan gue sih sebenarnya dari dulu emang terinspirasi dari Burger Kill ya gitu. Maksudnya fans klubnya lah gitu ya. Gunda lah gitu ya. Dan nggak paham ini ketika mobil hardcore, gue punya karakter di situ ya gitu. Jadi mungkin dari teman-teman 14th Street ini berusaha menyatukan materi karakternya sendiri masing-masing gitu. Kayak contohnya dari Aset ini terutama dari mana influence-nya kemarin? Enggak, kalau gue mungkin arahnya udah berubah kali ya kalau gue ya. Jadi ketika di band Monster ini ya gue nothing tulus aja jadi. Yang penting main ngeband hardcore udah, ayo kita gitu. Jalan ya, nggak ada drama-drama. Nggak ada lah gue, ego gitu mah ya. Dan pada akhirnya dari berbeda referensi gitu ya, nggak menjadi penghalang ya. Justru kayak melebur, enak tuh ya dicampur-campur mungkin ya. Kayak drama gue koplo sedang. Kan tidak ada kendanya loh. Ada kali ya.
lagu ke-8 itu kita masukin kendang. Jadi ada koplo nanti baru ya, posing ya. Kan belum ada tuh. Iya ya. Mungkin menjadi hal-hal yang baru yang akan dihadirkan oleh 14th Street gitu kali ya. Ini nanya lagi nih, boleh kita sapa-sapa lagi, tapi kayaknya nih ada 2 orang. Pertama di Kak Dinda lagi nih bertanya. Malam Bang, mau tanya nih, lagu mana yang paling berkesan bagi 14th Street saat manggung dan apa alasannya? Silakan yang mau jawab, mungkin yang lain. Siapa? Atau mungkin vokalis, drummer, gitaris? Yang berkesan ya. Silakan. Sebenarnya setiap personil ada berbeda. Ya, nggak apa-apa ya, satu-satu nanti ya, boleh ya. Kalau lagu yang untuk performance di panggung yang berkesan itu sebenarnya ekspresinya Social Berisik sih. Social Berisik, oke. Udah. Yang lain boleh? Kalau gue sendiri lagu yang paling berkesan dan kadang bikin recok itu ya Bangsat Puasa. Oke. Gue nyiptain, gue sendiri pusing. Pusingnya berarti gimana tuh? Ribet sendiri? Iya, ribet. Ada beberapa dari awal lagu tuh ada yang bikin tempo apa. Jadi kadang sih gue pusing sendiri. Pusing sendiri ya? Bikin sendiri, ribet sendiri ya? Keren. Oke, silakan. Kalau gua sih yang lebih berkesan tuh yang We Are. Oke. Dia lebih ke apa ya? Lagunya lebih energi. Energik ya? Sama nih lebih ke old school. Oke, jadi memang tuh We Are juga mungkin sebagai kayak ini kebanggaan. gue nih, anthem ya? Kayak orang buat mosing ya? Satu lagi boleh, Abang? Kalau gua mah biasa Social Berisik. Jadi 2 ya, Social Berisik ada 2 orang ya? Oke, yang lain nih berarti dianulir lagunya. Baiklah ya. Oke, Kak Dinda udah dijawab. Dan nanti ada nih yang nanya lagi, nanti akan kita hadirkan ya, pertanyaannya ditunggu aja karena nanti akan kita dengarkan dulu nih lagu dari 14th Street. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune hanya di Rock Night sampai jam 12 malam. Ini ada yang request lagunya 14th Street yang Bangsat Puasa udah kita puterin tadi, terima kasih banyak dari Teguh di Jelambar. Oke. Teguh siapa yang sering datang ke Kaliber nih, suka nonton metal-metalan nih. Iya. Terima kasih banyak ya untuk sudah kita puterin. Bang Teguh. Oke, nih buat Bang Otnay, drummernya yang rambutnya kayak Sadi Pasben. Sekarang lagi kontrol. Oke Bang ya? Oke. Dan ini ada nanya lagi nih, dengan orang yang sama Kak Dinda ya. Kayaknya belum puas ya, nggak apa-apa. Belum puas dia. Ya, dia secret admirer. Oke. Pemain rahasia tuh. Tapi vokalis doang. Oke, ini bentar nih, mana tadi ya pertanyaannya? Oke, ini dia dari Kak Dinda. Sorry. Nah, malam Bako tadi lagu yang berkesan udah ya. Mau tanya lagi nih, apa pengalaman panggung yang paling tidak terlupakan? Pas banget tadi sudah kita bincang-bincang ya. Silakan mungkin dari satu-satu orang atau mungkin ternyata kolektifan ini yang enggak terlupakan gitu. Silakan. Boleh Bang. Siapa? Perwakilan paling ceritanya sama, biar Ibu yang cerita. Oke. Itu sebenarnya panggung yang gak terlupakan, keluh kesahnya, senangnya, bahagianya, cerianya itu ada di acara bulan apa sih kemarin? Agustus, pas demo besar itu. Oke. Agustus. Pas demo ya. Oke. Itu di Grand Antasari tuh. Oke. Ajis dapur letter. Itu kenapa sih menjadi akhirnya berkesan tuh, ada apa di situ gitu loh? Wah itu sih gokil ya. Itu di saat demo besar-besaran itu. Kebetulan kan itu akses menuju tempat di Glen. Di Jakarta Selatan. Yes. Sedangkan kita dari Jakarta Barat ya kan. Ya. Akses menuju ke sana kan kita harus lewat DPR, Selipi ataupun Iya. Sanayan gitu kan. Ya kita berangkat kena demo, mulai kena demo, jadi mengaspirasikan sesuai aku. Ya. Oh jadi memang terinspirasi juga di situ ya. Pulang pergi itu dapat inspirasi dari demo saat itu ya. Masukan kita berhenti dulu situ ya. Iya, seperti dulu. Oke. Ada asap Kena gas air mata, katanya Bang Bento kena gas air mata. bareng sama beliau. itu sumpah serapah semua itu. Oh iya ya. Harusnya Bang Bento pakai odol ya. Udah siap-siap itu ya. Itu gokil Gokil. sebenarnya. Jalanan banget itu. Jadi sesuai konsep lagu kita menyampaikan perlawanan gitu. Kebetulan kita ada jadwal manggung di tanggal Acaranya Ajis dapur letter. Shout out untuk Bang Ajis ya. Karena untuk akademi yang menang nih ya, ini nanti kejutan saya nggak boleh nge-spill deh, karena desainnya nih menarik banget ya.
ada kaitannya terkait demo yang kemarin ya. Itu dia. Kepo kan pada. Nanti aja ya kalau udah nyampe biar lihat sendiri kita kan. Jadi Posting di tag boleh. Iya boleh. Oh iya nanti sekalian juga dong 14 Strike ini kan tadi kan kalau ngomongin panggungan berkesan semuanya berkesan di saat tadi ngejelasin di Glams Antasari di saat lu demo ya besar-besaran. Nah ini boleh banget dong dikasih tahu juga kayak rencana di tahun ini nih selain nanti akan merilis album atau mungkin meremake lagu-lagu yang sudah ada, kira-kira ada apa lagi nih yang dalam dekat-dekat ini gitu. Silakan boleh di-spill. Untuk panggung terdekat panggung terdekat itu ada di 15 Februari. Dan bulan April paling itu aja. Terus itu di mana boleh dikasih tahu? 15 Februari itu kita main di acara Parung Panjang Metal Fest di Parung Panjang. Oke, jauh juga ya? Iya. Kebetulan ada beberapa titik sih di bulan April itu ada 3 acara. 3 acara, oke. Bulan April itu. Jadi setelah Lebaran lah ya, pas ya. Oke. Agenda selanjutnya paling kita bikin materi-materi baru, termasuk PR kita recording yang lagu-lagu yang tadi gitu. Oke. Paling itu aja. Setelahnya paling ya usahakan kalau kita keburu dengan kesibukan kita paling bikin video-video. Oh, video klip? Iya. Oke. Apakah nanti di saat udah rampung semua lagunya nih, udah fix gitu. Ini dari 14 Strike ini ada ini nggak sih kayak rencana buat rilis fisik ya? Mungkin seperti kaset atau CD gitu? Ada ya? Ada. Tour juga mungkin? Ya kemungkinan kalau ada yang mau ngajak. Tapi kalau tour sih paling nggak jauh-jauh lah titik terdekat aja. Maksudnya kalau misalnya itu mungkin kan kesibukan masing-masing juga yang pada akhirnya terbentur gitu ya. Iya, drummer gua anaknya 3. Wah, CEO dari drama Cina ya. Tapi ini tadi kan boleh banget ya sambil di spill media sosialnya ke Akademia. Boleh banget biar nanti bisa di follow dan juga bisa di tag nih merchandise. Ya, silakan bisa follow di akun Instagramnya 14 Strike. Oke. Ya, dan Facebooknya 14 Strike. TikToknya juga 14 Strike. Untuk YouTube ada yuk. Digital platformnya ada di YouTube, Spotify, masih banyak lagi sih. Masih banyak lagi ya. Pokoknya 14 Strike udah tadi ketemu. Itu aja ya langsung ketemu ya. Dan juga bisa didengarin di MS FM di Rock Night ya. Pasti ya. Kalau di TikTok pada joget-joget ini kali ya. Joget-joget sakbor enggak ya? Tapi pakai lagu metal gitu enggak ya? Enggak, kita waras semua. Waras semua. Straight ya, waras ya. Tapi ini berarti tadi kan seperti rencana manggung nih di dekat-dekat ini Februari tanggal 15 sebelum puasa tuh pas banget ya. Setelah itu setelah Lebaran di April gitu kan. Dan sampai setelah itu PR-nya lain tuh meremake lagu-lagu yang sudah ada agar nanti bisa dirilis lebih proper kali ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, Akademia juga jangan lupa di follow akun Instagramnya. Nih yang dapat giveaway juga jangan lupa di tag ya, agar nanti juga Akademia bisa cari atau mungkin mengikuti 14 Strike ini seperti perjalanan ya, merch barunya juga bisa di-spill di situ pastinya ya. Oke, dan tapi ini mungkin boleh dong satu pertanyaan terakhir kali ya. Kira-kira nih dari masing-masing personel nih, boleh band luar atau enggak band Indo ya, kira-kira ini band yang sangat mempengaruhi abang-abang sekalian tuh yang pada akhirnya kayak wah gue habis denger lagu ini kayaknya gue ada hasrat buat ngeband gitu kan, pasti kan ada ya perjalanan atau mungkin apa ya story atau histori seperti itu gitu. Nah dari abang-abang sendiri mungkin 14 Strike seperti apa sih kayak pada akhirnya gue harus bikin band nih karena gue dengerin lagu ini nih, terinspirasi dari bawah dulu ya. Mau band luar Indo boleh silakan. Kalau buat band luar terus terang Hatebreed. Oke. Buat band lokalnya sendiri ya gak jauh-jauh dah, masih tetap idola ke Burger Kill. Itu alasannya ada nggak sih alasan sedikit gitu yang kayak akhirnya ini gue banget nih gitu kan, laki banget nih gitu nggak sih? Oh gitu ya. Lagunya itu pas awal gue tahu itu ya bikin semangat aja. Semangat ya. Iya. Oke. Dengan musiknya dan dengan vokalnya. Oke. Hatebreed lebih hidup. Dan juga Burger Kill ya. Oh ini tadi nih kata Bang Heli Codos, terima kasih Bang katanya lagunya keren-keren bikin melek. Iya. Terima kasih dan silakan lanjut. Untuk gua pribadi itu yang bikin hidup gua jadi tergambar semangat itu ada band Slayer sih. Slayer Slayer sama lokalnya Burger Kill juga ya. Oke. Berarti kalau Begudal tuh di era almarhum Ivan Scanbeck atau Vicky? Kalau Ivan sih. Ivan ya. Iya sih, masih kesana semua ya. Kan sekarang kan balik lagi ya, betul ini ya. Oke. Jadi kalau tadi ada Hatebreed, Burger Kill, Slayer, Burger Kill juga. Lanjut. Kalau gue sih lebih ke ini ya, old school dari luar negeri ya, ada band Only Attitude Upon.
dan Madball. Oke. Itu lebih nuansanya old school banget. Madball ya. Ya. Asik sih memang. Kalau buat lokalnya paling The Next Big Team sama Paper Gangster. Wah, oke. Almarhum Ajib itu. Bang Mukmuk ya. Iya. Wah, dulu sering banget tuh main di Cibinong tuh. Seru Iya, banget tuh. iya. Gokil. Dulu punya Rocknet malah. Iya ya kan. Dia sudah punya di sini juga Rocknetnya. Tadinya gue pengen touring sama beliau. Oke. Almarhum. Di band ini? Di band ini. Tadi pengen touring. Berhubung beliau udah Pergi duluan ya. ya. Gimana? Jadi beliau itu minggu depan ada event. Oke. Beliau tuh mau diajakin buat touring malah di Diajak buat acara touring, ya. Seradura kalau nggak salah. pokoknya di Seradura di Ciledug deh. Setelah mau seminggu itu nggak tahu hari Dapat kabar. Kamis itu dapat kabar. Gitu. Jadi memang semuanya tuh ini ya. Mentor ya. sih sebenarnya, mentor. Iya. Asli Ya sih. pokoknya dia mentor Ya. anak-anak lah. Iya ya, dan memang tuh semangatnya gokil banget karena Iya. memang dulu sering banget main di Cibinong. Iya. Line up-nya selalu Paper Gangster dan selalu rame sih. Iya. Gokil banget itu ya. Oke, terima kasih. Lanjut. Kalau gue pribadi Strive, Oke, morning, Strive. Oke. morning again, Mhm. lokalnya Step Forward. Wih, oke. Almarhum Ricky Syaan juga pastinya ya. Yes. Step forward kan, gitarisnya kan. Jil. Oke, keren banget ya, masuk semua nih referensinya ya. Jadi buat saya juga pribadi kan mungkin ada yang belum tahu dan Iya. juga mungkin ada yang tahu ternyata memang ada kecocokan juga gitu. Terima kasih untuk 14 Stretch ya. Ya, Sudah terima minjam kasih. ini kayaknya cepet banget gak sih ya? Iya. Tenang Bang, begadang Bang dekat ini nyata. Aman. Aman ya, semoga semuanya lancar Bang ya. Amin. Sehat-sehat biar nanti bisa gabung lagi di sini. Siap. Dan pastinya ditunggu rilisannya, merchandise-nya lain sebagainya. Oke, Agar nanti siap, bisa siap. datang lagi dan pastinya bisa mengeluarkan karya yang lebih gokil lagi gitu ya. Amin. Oke, akademi jangan kemana-mana, masih bersama Repo Band di Rocknet sampai jam 12 malam. So keep stay tune. Only on 104.2 MSFM, we play the hits. Thank you. Oke, makasih ya. Sosial listening. Terus habis